pada pagi hari ini. Pergi ke kota hendak berkelah, singgah sebentar mengunjungi UMKM. Kalam bermula dengan bismillah, sembah takzim di awal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Yang terhormat, pimpinan CV Inovasi Publishing Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat, narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Restia. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu, serta teman-teman audiens yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar Manajemen Keuangan Usaha Kecil yang ditaja oleh CV Inovasi Publishing Indonesia dan tentunya akan dipandu langsung oleh saya, Priska Alfionita, sebagai host. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan tata acara pelaksanaan webinar. Dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon guna menghindari adanya gangguan. Yang kedua, kemudian untuk absensi akan diberikan setelah sesi tanya jawab. Jadi untuk sertifikat dan rekaman Zoom nantinya akan kami kirimkan melalui grup WA dan juga Telegram. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan nanti akan di-share kembali oleh admin. Kemudian untuk sesi tanya jawab, jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua ingin bertanya dan ataupun berdiskusi, silakan nanti menggunakan fitur raise hand. Baik Bapak Ibu, kini kita memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber inspiratif kita. Dengan hormat, izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Patimura dan melanjutkan magister di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian menyelesaikan studinya pada tahun 2010. Saat ini beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Nah, narasumber kita ini juga aktif dalam beberapa organisasi. Selain itu juga melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi serta pernah diamanahkan sebagai tim leader untuk program pemulihan ekonomi Maluku, Ambon Island Mercy Corps International, kantor Maluku Indonesia pada tahun 2006 hingga 2007 dan juga sebagai pemakalah dalam kegiatan First Indonesia International Microfinance Forum yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro pada tahun 2017. Baik, mari kita sambut bersama-sama narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Restia Kristianti SEMSI. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Kak Priska, sehat semuanya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah Kak, sehat. Di Ambon lagi hujan soalnya Kak. Sekarang di Ambon jam 12. Oh, sudah jam 12 Iya, ya? udah waktunya makan siang. Ya, maaf. Di barat masih jam 10 kan, jadi ya. Iya Ibu. Nggak apa-apa Mbak, kita menyesuaikan. Santai Mbak. Oke, baik Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Ibu Restia untuk menyampaikan materi pada sesi webinar pagi ini. Kepada Ibu Restia, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Priska selaku host di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Walaupun kita berbeda waktu ya, satu di timur, satu di barat, tapi tidak mengurangi esensi kita di pagi hari ini, siang hari ini untuk saling berbagi. Dan pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Priska dan CV Inovasi yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk hadir di hari ini, sesi ini, dan semoga kita bisa berbagi ya Bapak Ibu ya, karena memang saya dengan latar belakang saya selaku akademisi, saya juga pelaku, namun saya yakin yang hadir hari ini Bapak Ibu sudah punya pengalaman banyak dalam mengelola usaha. Jadi
saya tidak bermaksud untuk bagaimana menggurui atau atau kita hanya berbagi. Hari ini kita berbagi, saya juga mungkin banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama mendiskusikan kira-kira apa sih gitu ya, dengan pengembangan manajemen keuangan usaha kecil, terutama peranannya dalam pengembangan usaha. Nah, topik yang diberikan hari ini kepada saya yaitu manajemen keuangan usaha kecil. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah para pelaku maupun ada pelaku, ada juga mungkin akademisi atau juga apa yang mau memulai usaha. Saya yakin semoga ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang UMKM, kita tahu sekali ya peranannya dalam perekonomian Indonesia, bahwa memang secara ekonomi bahwa peranan UKM ini bukan memberikan peranan yang cukup penting ya, karena tidak hanya memberikan pembukaan lapangan pekerjaan, tetapi juga bagaimana memeratakan pendapatan secara pertumbuhan ekonomi secara lokal. Namun di satu sisi bahwa UMKM sendiri itu masih banyak menghadapi kendala, ya. Salah satunya adalah bagaimana pengelolaan keuangan. Kita temui tidak jarang banyak UMKM yang tidak berkembang ataupun di tengah jalan akhirnya tidak harus kolaps karena memang tidak mampu untuk mengelola keuangannya. Itu salah satu kendala. Masih banyak kendala-kendala yang lain, tetapi yang kita lihat bahwa banyak para pelaku usaha yang tidak mampu atau tidak mampu untuk mengatur keuangannya, sehingga dalam pengembangan usaha, pertumbuhan usaha itu gagal. Nah, sehingga kenapa pengelolaan keuangan itu penting? Karena pengelolaan keuangan itu penting karena memang dengan pengelolaan keuangan yang baik mampu untuk membantu UMKM dalam menjalankan dalam melakukan ekspansi maupun juga dalam pertumbuhan usahanya. Baik Bapak Ibu, tidak jarang kita lihat bahwa banyak UMKM yang tidak mampu memisahkan antara keuangan pribadinya dan keuangan usahanya. Itu salah satu yang memang kita lihat sehari-hari, itu menjadi salah satu contoh bahwa tidak banyak UKM yang tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengelolaan keuangan yang tadi disampaikan bahwa salah satu masalah bahwa tadi disampaikan bahwa pelaku usaha tidak mampu memisahkan antara pengelolaan keuangan pribadi maupun keuangan usaha. Sehingga itu bercampur aduk Bapak Ibu. Nah, itu menjadi kenapa kita melihat bahwa usaha itu tidak berkembang. Nah, karena tadi mereka tidak mampu bagaimana mengelola atau memisahkan ya antara atau membuat keputusan-keputusan atau perencanaan-perencanaan yang baik terkait dengan pengelolaan keuangan usaha kecilnya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang manajemen keuangan usaha kecil, berarti kita berbicara tentang fungsi manajemen terkait dengan apa? Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, maupun pengawasan. Pengawasan terhadap sumber daya keuangan yang dimiliki. Nah, itu kunci Bapak Ibu. Kunci dalam bagaimana kita mengelola keuangan kita, keuangan usaha kecil kita. Nah, kalau jadi itu kemampuan kita dalam melakukan, kalau di ilmu manajemen itu ada empat fungsi manajemen itu: perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Nah, di dalam manajemen keuangan, keempat hal ini harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Nah, kenapa kita harus seperti itu? Karena dengan melakukan perencanaan yang baik, maka kita mampu untuk bagaimana merencanakan apa sih tujuan kita ke depan, apa sih strategi yang akan kita ambil ke depan. Nah, itu sangat membantu Bapak Ibu. Kalau kita punya perencanaan yang baik, berarti kita mampu menyusun strategi keuangan yang jelas. Kita mau seperti apa? Nah, dengan tujuan kita apa, pasti kita membangun usaha, pasti kita punya tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Nah, sehingga kita punya di awal kita membangun usaha itu sudah punya perencanaan. Nah, kadang-kadang kita hanya pelaku biasa gini, saya mau bikin usaha gitu. Saya mau bikin usaha tapi saya punya uang, modal nih, punya uang, terus kita bikin usaha. Nah, tapi tanpa dengan perencanaan yang matang. Nah, mungkin dia berjalan setahun 2 tahun bagus, tetapi setelah itu kalau tidak mempunyai perencanaannya, kita tidak mampu untuk menyusun strategi apa yang kita akan buat untuk mencapai tujuan kita di waktu-waktu yang mendatang. Jadi setahun 2 tahun apa, 2 tahun apa, itu.
Jadi perlu perencanaan yang baik Bapak Ibu. Kalau kita berbicara manajemen keuangan atau manajemen saya akan menyeluruh, berarti kita harus punya perencanaan. Rencana ini menyangkut apa saja? Rencana ini menyangkut bagaimana anggaran kita, anggaran kas kita seperti apa. Nah, itu nanti kita akan dibicarakan di sesi berikutnya. Nah, sehingga dengan perencanaan yang baik, perencanaan keuangan yang baik, tadi saya sampaikan bahwa kita mampu menyusun strategi kita. Enggak apa lagi, kita mampu membuat keputusan bisnis kita berdasarkan laporan keuangan yang kita miliki. Kadang mungkin terdengar mungkin agak teknis ya, karena kita harus menyiapkan laporan keuangan. Nah, kadang-kadang kita pergi ke karena saya juga mendampingi beberapa UMKM, Bapak Ibu, saya juga bagian penelitian terkait UMKM. Nah, saya juga pelaku Bapak Ibu, sehingga saya juga setidaknya saya sudah apa ya, selain secara teori, saya juga melakukan itu di lapangan. Nah, sehingga saya kerja melihat bahwa setelah di lapangan itu banyak sekali yang tidak punya laporan keuangan. Mungkin laporan keuangan yang kita berpikir di sini bahwa mereka harus punya neraca, rugi laba dan sebagainya. Tetapi itu kalau kita sudah advance ya. Tapi kalau sudah yang minimal mereka punya laporan kas, berapa pemasukan mereka, berapa pengeluaran mereka, sehingga mereka mampu untuk memprediksi atau memproyeksikan berapa sih pendapatan yang akan mereka dapat, berapa pengeluaran biayanya. Nah, kadang-kadang kita kalau di UMKM itu salah satu yang kita temui juga besar pasak daripada tiang, Bapak Ibu. Dan kadang-kadang biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang kita terima. Nah, sehingga dengan demikian mereka tidak mampu untuk bagaimana mendapatkan keuntungan yang maksimal. Karena mereka tidak mempunyai perencanaan yang baik. Ya. Dan dengan perencanaan yang baik, kita mampu misalnya kita menentukan strategi apa sih yang harus kita tempuh. Nah, di dalam manajemen keuangan Bapak Ibu, yang terpenting itu ada dua hal yang terpenting itu. Bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana mengalokasikan dana. Berarti kalau kita berbicara tentang bagaimana mendapatkan dana, berarti kita bicara tentang sumber dana kita. Ya, sumber dana kita. Jadi mungkin ada yang mau mulai usaha misalnya dengan modal sendiri atau modal pinjaman. Setelah itu diperoleh, bagaimana memanfaatkan, mengalokasikan itu seperti apa. Nah, jadi berdasarkan keuangan itu kita butuhkan dalam proses tadi Bapak Ibu, merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk dalam jangka pendek maupun jangka panjang, menengah maupun jangka panjang. Bagaimana sehingga kita bisa mengatur pertumbuhan usaha kita. Kapan sih saya bisa ekspansi? Kapan saya bisa misalnya saya belum bisa melakukan ekspansi? Nah itu. Berarti memang kita butuh proses yang tadi. Kemudian kita tadi saya akan sampaikan juga bahwa berdasarkan laporan keuangan yang ada, kita mampu untuk bisa bagaimana mengambil keputusan bisnis. Kapan saya mulai mendapatkan? Kapan saya perlu mendapatkan modal usaha? Kapan saya harus misalnya mengurangi hutang saya? Kapan saya harus mengurangi misalnya pembelanjaan saya? Seperti itu. Dengan laporan keuangan yang kita catat, catatan yang baik, itu mungkin bisa membantu Bapak. Karena memang salah satu kendalanya juga kita punya UMKM ini literasi keuangannya kurang, ya. Terkait dengan pengetahuan keuangan mereka, kemudian juga bagaimana mereka salah satunya selain literasi, bagaimana mereka bisa melakukan pencatatan keuangan. Nah itu butuh pendampingan sebenarnya Bapak Ibu, karena kita tahu UMKM kita ini kebanyakan latar belakangnya bukan dari mereka adalah secara pendidikan mungkin mereka dari SMP, SMA, kemudian atau juga jarang sekali kita menemui UMKM atau yang memang orang yang sudah berpendidikan ya, secara ilmu mereka punya gitu, dasar pencatatan. Jadi mereka perlu pendampingan. Nah itu yang kita belum banyak UMKM yang memiliki laporan keuangan, minimal mereka punya laporan arus kas. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Dengan manajemen keuangan yang baik, berarti kita mampu tadi saya katakan bisa memantau ataupun mengelola arus kas kita dengan efektif. Nah, kapan misalnya di bulan-bulan apa, misalnya di kapan kita punya pendapatan itu meningkat, kapan kita punya pendapatan itu dia berkurang. Nah, dengan laporan keuangan atau manajemen keuangan yang baik, berarti kita bisa tuh gimana sih mengelola arus kas kita. Kapan kita bisa mampu meningkatkan pendapatan kita atau penjualan kita dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara manajemen keuangan, salah satunya tadi selain muncul strategi, kita juga mampu untuk melakukan keputusan bisnis, kemudian juga kita mampu untuk misalnya mengelola arus kas kita dengan secara efektif.
Nah, kemudian juga apa, Bapak Ibu? Kita mampu untuk mengatur penggunaan modal kita ya dalam sumber pendanaan. Kapan kita mulai melakukan peminjaman? Kapan kita dari mana sumber pendanaan kita? Mana sih sumber pendanaan kita yang lebih murah misalnya? Apakah di perbankan ataukah pinjam dari saudara ataukah pinjam dari pihak yang lain? Nah, berarti kan ada situ ada konsekuensi biayanya, ada konsekuensi resikonya dan sebagainya. Nah, sehingga dengan kemampuan kita untuk mengelola keuangan yang baik, mungkin hal-hal tadi ya, terkait dengan pengaturan modal kita itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan juga bahwa dengan kemampuan mengelola keuangan yang baik, kita bisa mengatur resiko kita. Kita mampu mengantisipasi resiko-resiko yang timbul ya Pak Ibu. Karena tadi sudah saya katakan bahwa dalam setiap aktivitas apapun itu pasti ada resiko. Tetapi bagaimana resiko itu bisa diminimalkan. Nah, apalagi dengan berbicara tentang uang, pasti ada risiko yang timbul di situ. Kalau dalam dari ilmu keuangan, semakin tinggi saat semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi resiko. Nah, karena pendapatan yang kita peroleh itu akan ada secara garis lurus itu berbanding lurus dengan resiko yang kita hadapi. Bagaimana untuk meningkatkan pendapatan, tetapi resiko juga ada di situ. Nah, itu juga yang perlu kita antisipasi. Nah, namun sekarang Bapak Ibu kita lihat bahwa dunia semakin berkembang, digitalisasi juga semakin berkembang, finansial teknologi juga semakin berkembang, ya. Kita harapkan dengan begitu literasi orang terhadap literasi masyarakat, terutama umkm kita juga terhadap pengembangan digitalisasi maupun teknologi keuangan juga semakin meningkat. Sehingga hal-hal tadi itu bisa terbantukan. Kalau dulu kan kita masih manual loh, mungkin pencatatan juga masih manual. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi, ada dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, kita gampang tuh memperoleh software misalnya. Jadi itu pengantar ya, bagaimana kenapa kita perlu untuk melakukan mempunyai pengelolaan keuangan yang baik untuk UMKM. Kita mungkin bisa masuk ke fungsi tadi ya, fungsi manajemen tadi ya. Fungsi manajemen ini kita bahas lagi ke ada 4 fungsi. Kalau saya katakan kalau saya sampaikan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 4 fungsi manajemen. Pertama perencanaan. Nah, perencanaan di sini berarti kita adalah perencanaan keuangan Bapak Ibu. Ini merupakan fungsi dasar yang penting dalam pengelolaan keuangan. Sehingga kita bisa memastikan bahwa kita punya usaha itu berjalan dengan lancar. Nah, perencanaan keuangan tadi sudah sampaikan bahwa ada penyusunan anggaran, kemudian proyeksi arus kas, dan untuk tujuan jangka pendek maupun jangka menengah. Setelah itu apa Bapak Ibu? Setelah kita melakukan perencanaan, kita mengorganisasikan pendanaan tersebut. Misalnya kita sudah memperoleh dana yang kita peroleh itu diperuntukkan untuk apa saja, untuk dialokasikan untuk apa saja. Saya diperlukan untuk misalnya untuk pengembangan usaha, membeli aset tetap, membeli bahan baku dan sebagainya. Jadi dalam pengorganisasian setelah kita perencanakan, misalnya perencanaan anggaran seperti apa, kemudian penyusunan arus kasnya, nah selanjutnya kita akan melakukan namanya fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian itu seperti apa? Yaitu mungkin salah satunya adalah mengalokasikan dana tersebut. Dana yang keuangan, dana itu kita untuk apa saja? Misalnya pembelian aset atau apa. Nah, kemudian setelah fungsi yang pengorganisasian, kita masuk lagi ke fungsi pengendalian. Ya, bagaimana bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana itu sudah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, saya temui di lapangan dana yang kita untuk memulai usaha misalnya, mereka menggunakan dana dari modal sendiri. Ada juga dana pinjaman. Tetapi kebanyakan saya temui ada dana yang diperoleh dari pihak ketiga atau perbankan, tetapi tidak dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Mereka memanfaatkan itu misalnya untuk konsumtif. Sebagian saja digunakan untuk pengembangan usaha. Nah, itu yang tidak akhirnya menyebabkan usaha itu di tengah jalan selanjutnya akan cepat kolaps Bapak Ibu. Karena memang pengalaman saya melihat tetangga-tetangga saya juga seperti itu, mereka punya usaha, mengambil pinjaman di bank, tetapi tidak dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan lain, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Usahanya tidak berjalan lancar, hutang di mana-mana dan kolaps di tengah jalan. Nah,
Sehingga perlu sekali prinsip kehati-hatian Bapak Ibu, karena jelas bahwa di situ apabila kita mengambil dana dari pihak ketiga pasti ada resikonya. Itu terjadi. Kemudian setelah pengendalian untuk apa saja, bagaimana setelah kita memastikan, kita harus setelah itu pengawasan Bapak Ibu. Kita perlu ada fungsi pengawasan ya, karena terkait dengan bagaimana laporan keuangan ya, bagaimana evaluasi selanjutnya, apakah memang betul-betul perlu ada audit sebenarnya Bapak Ibu. Perlu ada audit secara internal. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu punya usaha, yang audit siapa? Nah, mungkin Bapak Ibu secara internal mungkin ada keluarga yang mampu misalnya dia bisa mampu untuk melihat laporan keuangannya, ataupun bisa secara boleh juga ada yang sudah mulai, misalnya sudah lebih advance lagi usahanya, sudah lebih berkembang, mungkin bisa menyewa akuntan publik untuk bisa mengaudit dan sebagainya. Betul laporan keuangan saya sudah bisa menjawab atau bisa seperti apa, sudah punya kinerja seperti apa, sudah baik atau belum. Nah, karena di dalam fungsi pengawasan salah satunya ada fungsi evaluasi. Nah, kita untuk melihat bahwa kinerja kita sudah baik atau belum. Nah, itu perlu dievaluasi Bapak Ibu. Nah, itu yang kadang-kadang jarang dilakukan oleh UMKM kita. Nah, mungkin ya karena kebanyakan UMKM kita adalah usaha keluarga ya Bapak Ibu ya. Usaha keluarga yang mana yang kadang-kadang yang yang mengelola ada anak sendiri, keluarga sendiri. Nah, kalau sudah lebih berkembang lagi ya mungkin sudah bagaimana perencanaan untuk SDM-nya, meng-hire orang luar, orang-orang yang punya kompetensi untuk terlibat dalam perusahaan kita atau seperti apa. Nah, nanti kebanyakan yang saya temui usaha-usaha kecil itu yang dia pergi ke pasar sendiri, olah sendiri, kemudian dia menjualnya sendiri, ya, untungnya dinikmati sendiri bersama keluarga. Nah, seperti itu. Jadi kita seperti usaha tukang sate lah, di pasar sendiri, potong-potong sendiri, terus bakar sendiri, itu. Jadi perlu kita lihat lagi fungsi-fungsi tadi ya sudah berkembang sudah diaplikasikan atau belum di dalam UMKM kita. Nah, berikut Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang manajemen keuangan, mungkin kalau secara teknis ya, karena saya juga belajar di alma mater saya juga belajar tentang bagaimana manajemen keuangan secara untuk perusahaan besar, tapi untuk usaha kecil mungkin tidak terlalu jauh ya prosesnya. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang memang di perusahaan besar lakukan, tapi perusahaan kecil tidak lakukan. Nah, tetapi secara sederhana di dalam perusahaan kecil itu yang perlu dilakukan adalah apa? Bisa menyusun anggaran kas, bisa memprediksi pemasukan dan pengeluarannya, sehingga kita mungkin menghindari kekurangan kas. Nah, kadang kan kita misalnya pemasukan hari ini berapa, atau pemasukan bulan ini apa saja, dari mana saja, terus pengeluarannya apa saja, sehingga dengan demikian kita mampu untuk bisa mengendalikan itu Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kan kita tanpa sadar ya, cara tidak melakukan pencatatan, biaya kita keluarkan terus-menerus tuh lebih besar daripada pemasukan. Karena kita lupa, tadi saya keluarkan uang untuk apa ya gitu. Karena kalau tidak melakukan pencatatan, saya tidak mampu untuk mengendalikan, itu saya bisa kadang-kadang lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, dengan kalau kita melakukan penyusunan anggaran dengan baik, maka kita mungkin bisa memprediksi, bisa memproyeksikan untuk bulan ini seperti apa, bulan depan seperti apa, 2 bulan berikutnya seperti apa. Minimal kita punya proyeksi. Dan pengeluaran-pengeluarannya juga. Mungkin ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya pengeluaran tetap, ada pengeluaran yang sifatnya seperti apa ya, dia selalu sangat tergantung pada proses produksi. Contohnya mungkin biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu kan dia selalu berubah ya Bapak Ibu ya, tergantung berapa produksinya. Tapi kayak seperti biaya listrik atau biaya lain itu selalu tetap setiap bulannya. Itu perlu kita susun. Kemudian setelah disusun anggaran kasnya, kita apa Bapak Ibu? Kita memantau. Kira-kira apa yang mempengaruhi arus kas kita seperti apa? Apakah setelah ada perubahan di setiap bulannya itu karena apa? Misalnya kita sudah susun anggarannya, tetapi pada saat perjalanannya, karena anggaran ini sifatnya kan proyeksi, perencanaan. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu, bisa berubah setiap saat. Jadi
kalau kita bisa mampu punya kemampuan untuk memantau itu, berarti kita bisa tahu nih yang terjadi di bulan depan misalnya, kenapa ada perubahan seperti ini. Oh, karena ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Contoh misalnya, kenapa penjualan kita itu di bulan ini kecil dibandingkan pendapatan di bulan kemarin. Ya karena kalau secara proyeksi kan kita sudah bikin nih, tetapi kok dia tidak sama dengan apa yang kita rencanakan. Nah mungkin saja ada faktor-faktor misalnya penjualannya rendah. Kenapa penjualannya rendah? Mungkin karena preferensi orang sudah berubah ya. Ada pesaing misalnya kayak gitu. Sehingga ada produk-produk pesaing yang bisa mungkin mempengaruhi penjualan produk kita. Begitu. Atau mungkin ada pendapatan kita rendah karena mungkin biaya yang dikeluarkan juga meningkat. Sementara pendapatan penjualan kita tetap. Karena apa? Mungkin bahan baku kita habis dan kita harus perlu misalnya menunggu memesan dari supplier yang lain. Nah, itu bisa mungkin mampu ada cost-cost yang kita keluarkan untuk menambah proses pemesanan itu. Karena mungkin kita sebelumnya punya supplier A misalnya, supplier A ini bahan bakunya bahannya habis, kita perlu menyewa atau membeli dari supplier B yang mungkin harganya sedikit di atas, tetapi kita tidak punya pilihan lain. Seperti itu. Jadi kita perlu ada proses itu. Nah, karena nanti dia mempengaruhi ke harga produksi Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana misalnya yang berikut adalah bagaimana UMKM secara sederhana ya mampu mengelola piutang dan hutangnya. Karena bicara itu berarti ada bagaimana pendanaan itu, misalnya kita mendapatkan pendanaan misalnya dari kredit. Berarti ada biaya yang kita keluarkan ya selain biaya pokok kredit itu kita perlu juga membayar bunga dan sebagainya. Nah, perlu ada pembiayaan kredit yang rendah atau tidak dengan bunga yang rendah atau tidak. Jadi kalau misalnya hutang berarti kita meminjam uang dari pihak ketiga Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kan piutang berarti kita punya hutang gitu orang lain dan itu perlu dipantau. Karena kalau kita menjual secara kredit itu berarti konsekuensinya ada piutang yang ditimbulkan di situ. Nah, penjualan kredit itu sebenarnya bagian dari strategi penjualan. Karena kalau kita ingin meningkatkan penjualan, kalau secara cash langsung mungkin berkurang, tetapi dengan kebijakan kredit yang kita berikan itu mampu untuk bisa mampu meningkatkan pendapatan. Gitu. Tetapi konsekuensinya adalah ada resiko yang ditimbulkan di situ. Nah, kemudian sehingga perlu ada kebijakan kredit misalnya yang diberikan dengan secara bijak oleh pengusaha. Kemudian apa lagi, Bapak Ibu? Pertama, kemudian pengendalian biaya operasional. Nah, kadang tadi kalau kita sudah mampu untuk menyusun anggaran kas kita, berapa pengeluaran, berapa pemasukan, tetapi dalam perjalanannya mungkin ada biaya yang kita lihat mana sih biaya yang paling besar pengeluarannya. Mungkin sumber biaya tenaga kerja terlalu besar. Nah, berarti kita perlu penghematan di situ sehingga lebih efisien. Nah, mungkin sistem penggajiannya diatur atau mungkin yang tadinya kita punya 5 karyawan atau 10 karyawan karena memang dari semua item biaya yang paling besar adalah biaya sumber daya SDM-nya, biaya tenaga kerja. Berarti mungkin itu yang harus kita hematkan atau itu yang harus kita misalnya kita jadi concern kita. Atau misalnya biaya iklan misalnya lebih besar. Nah, itu juga perlu. Jadi biaya itu perlu dikendalikan karena memang biaya ini akan mempengaruhi pendapatan kita. Nah, dengan menyusun anggaran yang baik berarti kita mampu juga mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, dari misalnya dari misalnya kita menyusun tadi berapa biaya, berapa pengeluaran, berapa pendapatan kita mampu lihat nih apa sih yang menjadi komponen terbesar kita apa. Jadi itu yang perlu dilakukan. Kemudian bagaimana menggunakan kredit secara bijak. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada saya contoh beberapa tetangga saya yang memang memanfaatkan dari kreditnya itu tidak dengan cara bijak, akhirnya membebani keuangan usaha. Yang tadinya dilakukan diajukan untuk pengembangan usaha, tetapi pada saat pelaksanaannya itu bukan lagi untuk pengembangan usaha, tapi untuk sudah lebih ke konsumtif.
mungkin perbaiki rumah, beli mobil. Nah itu akhirnya membebani keuangan usaha. Sementara pendapatannya cuma dari usaha. Sehingga apa yang terjadi? Usahanya tidak berkembang dan akhirnya bisa di tengah jalan itu langsung kolaps Bapak Ibu. Gitu. Jadi mungkin kalau kita berbicara teori atau berbicara secara teknis, tidak perlu harus sampai menyusun analisis keuangan yang selalu jelimet Bapak Ibu. Yang penting kita punya penyusunan anggaran kasnya itu jelas ada. Nah, kemudian di dalam tadi sudah saya sampaikan dalam konsep manajemen keuangan itu ada lima konsep ya Bapak Ibu ya. Tadi saya cuma nyatakan cuma dua itu memberi sumber atau pemberian dana dan alokasi. Sumber dan alokasi. Nah, tetapi sini ada 5. Ya, bagaimana kita untuk pemberian dana itu bagaimana kita mengelola dana itu secara efisien dan tepat sasaran. Kemudian bagaimana mengalokasikan dana. Nah, kadang-kadang untuk mengalokasikan dana kita tidak punya kemampuan untuk menentukan prioritas. Ya, prioritasnya. Jadi prioritas kita misalnya untuk pengembangan usaha atau beli bahan baku. Tetapi dalam prioritasnya kita membeli yang lain gitu Bapak Ibu. Nah, itu perlu yang kita lihat lagi. Dan yang terpenting Bapak Ibu karena tujuan kita adalah memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan di akhir dalam siklus usaha kita harus memperoleh keuntungan. Tetapi juga dipikirkan bagaimana kemampuan kita misalnya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa dalam perolehan pendanaan kita mungkin butuh dana dari pihak ketiga atau perbankan. Nah di sini sewaktu karena itu kan berarti kita dalam bentuk pinjaman sewaktu itu harus jatuh tempo untuk proses pembayaran. Nah, bagaimana dengan likuiditas kita? Bagaimana dengan kemampuan kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban itu, Bapak Ibu? Nah, itu kadang-kadang yang juga tidak dipikirkan oleh UMKM kita. Mereka hanya memikirkan bagaimana usaha hari ini bisa berjalan, dapat pendapatan sudah gitu. Tapi untuk bagaimana kemampuan mereka memperoleh dari sumber-sumber yang lain, bagaimana kemampuan mereka terkait dengan pengalokasian dana, memprioritaskan pengalokasian dana itu yang belum kita punya. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini ada pelaku juga, ada akademisi, mungkin kita sama-sama ini tanggung jawab kita untuk bisa mendampingi usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu mungkin ada beberapa konsep untuk nanti disampaikan saja. Mungkin bisa pindah ke Mbak Siska, boleh di share slide berikutnya Kak Siska. Ya. Ini mungkin tadi ya saya sudah sampaikan di depan tadi bahwa perlu ada catatan pengeluaran ya, perlu juga untuk tadi identifikasi biaya seperti apa, anggaran bulanannya seperti apa untuk proses pengendalian. Karena memang kalau biaya-biaya ini tidak dikendalikan dengan baik, maka yang terjadi adalah pemborosan. Nah, mungkin kita kalau tadi sudah sampaikan di depan tadi bahwa kadang-kadang kita tidak mampu untuk bagaimana tadi karena kadang-kadang kita tidak mampu ya Bapak Ibu ya, tadi belum ada pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Saya kadang-kadang untuk keuangan pribadi kita mungkin mengambilnya dari keuangan usaha dan tanpa melakukan pencatatan. Jadi perlu anggaran-anggaran yang kita buat, biaya-biaya yang kita buat itu perlu dikendalikan atau dilihat lagi sehingga tadi lebih efisien. Kemudian yang berikutnya juga apa Bapak Ibu tadi? Bagaimana kita menyiapkan dana darurat untuk antisipasi risiko. Karena kadang-kadang kita melakukan usaha ini kita tidak bersiap-siap nih Bapak Ibu. Sewaktu-waktu ada musibah atau ada hambatan kita tidak menyiapkan dana darurat begitu. Padahal itu harus Bapak Ibu. Mungkin contoh kemarin banyak pada saat COVID ya. Saat COVID ada usaha-usaha yang berkembang, ada usaha-usaha yang tadinya berjalan baik tapi pas bencana COVID dan sebagainya dia tidak berkembang, atau dia collapse dan sebagainya. Ataupun di tengah jalan kita mengalami risiko yang lain misalnya, tapi karena tidak ada dana darurat, berarti kita tidak bisa menyiapkan itu, mengantisipasi risiko itu. Karena dana darurat itu juga sebagai bagian dari bagaimana kita mengantisipasi risiko. Nah, contoh juga misalnya kadang-kadang UMKM kita
pada saat melakukan apa ya, mencari sumber pendanaan dari pihak ketiga, kan mereka harus membayar tuh Bapak Ibu. Mereka harus membayar. Namun mereka tidak mempunyai persiapan atau dana darurat untuk misalnya sewaktu-waktu mereka tidak mampu membayar. Nah, akhirnya apa yang terjadi adalah mereka menggerus dan apa modal yang ada dalam yang ada dalam dana usaha mereka. Sebenarnya dana darurat itu harus bagian dari itu. Jika pada saat mereka tidak mampu memenuhi kewajiban mereka, maka diambillah harus dari dana darurat, bukan lagi dari membebani usaha. Ya, jadi mungkin itu apa ya, gambaran-gambaran yang terkait dengan bagaimana manajemen keuangan usaha kecil, apakah kita sudah mampu menyusun proyeksinya atau belum. Nah, yang terpenting tadi Bapak Ibu, kita harus mampu menyusun rencana rencana keuangan kita seperti apa, untuk jangka pendeknya bagaimana, jangka menengah seperti apa, jangka panjang seperti apa. Karena kadang-kadang kan kita nih melakukan usaha, ya saya punya modal nih, saya mau usaha, terus kita bikin usaha tanpa menyiapkan perencanaan kita seperti apa, sehingga dengan perencanaan yang baik bersama teman terkait keuangan, kita mampu untuk misalnya mengantisipasi tadi. Kalau kita mau bangun usaha, saya punya modal sekian, tapi saya harus, apakah saya perlu pendanaan dari luar atau bagaimana, itu perlu disusun atau perlu dipikirkan. Mungkin boleh dipindah ke next berikut Kak. Kalau ini sih sudah teknik ya Bapak Ibu ya, bagaimana menganalisis kebutuhan modal dan investasi. Kalau untuk mengusul analisis kebutuhan modal dan investasi, mungkin untuk pengembangan usaha ya, karena itu tujuannya untuk apa? Untuk kelancaran operasional. Jadi kalau pas kita jalan, saya 1 tahun 2 tahun, saya butuh nih modal, saya butuh nih ada pengembangan usaha. Nah, modalnya dari mana? Apakah perlu ada apakah perlu ada pihak lain yang turut berinvest di usaha saya atau bagaimana? Jadi keperluan untuk modal dan investasi ini sangat penting Bapak Ibu untuk pengembangan usaha. Nah, jadi kalau ini lebih teknis sifatnya Bapak Ibu ya. Karena nanti ada metode-metode yang dilakukan misalnya untuk perputaran aset. Perputaran aset ini dasarnya apa? Nanti kita butuh data terkait dengan aset kita. Bagi kapan sih dia berputar? Selama setahun tuh berputarnya seperti apa dalam menghasilkan pendapatan. Nah, kalau dalam susunan neraca keuangan, aset itu di sisi aktiva, mungkin kalau Bapak Ibu yang akademisi sudah paham betul, di sisi aktiva itu, di sisi neraca ada sisi aktiva, ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, aset yang dimaksud di sini adalah kas, bank, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana kas, bank, piutang kita itu yang setara dengan kas itu dia berputar atau dia beraktivitas selama setahun dalam menghasilkan pendapatan. Nah, ini sudah sifatnya lebih teknis Bapak Ibu ya, kalau saya berbicara di sini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan mungkin baru kita sampaikan, baru kita mungkin menyinggung ini. Tapi kalau dalam ini mungkin saya lanjut aja ke slide yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini juga. Ini adalah strategi ya, bagaimana mengalokasikan dana. Nah, kalau Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kita butuh misalnya untuk pengembangan selanjutnya, bagaimana strategi kita ya dengan pendanaan yang ada ini, bagaimana sih strategi kita untuk mengembangkan usaha untuk untuk mengalokasikan dana kita sehingga itu lebih efisien. Nah, jadi pertama saya sudah sampaikan bahwa perlu penyusunan anggaran dan sebagainya. Mana sih prioritas kita? Dana mana yang lebih dana mana yang lebih prioritas dalam menjamin kelangsungan usaha kita, sehingga itu akan dialokasikan di situ. Nah, kasnya juga perlu efektif pengelolaan kasnya. Kemudian misalnya untuk modal kerja. Nah, Bapak Ibu untuk modal kerja adalah semua yang terkait dengan proses produksi. Jadi bagaimana kalau dalam struktur modal dalam teori modal kerja itu ada modal kerja yang sifatnya memang seluruh aset, seluruh yang kita gunakan untuk proses produksi. Bahan-bahan baku, kemudian tenaga kerjanya, biaya listrik dan sebagainya, itu semua menyangkut di dalam kebutuhan modal kerja. Jadi kita perlu mengefektifkan atau memproduktifkan kita aset-aset yang produktif kita seperti apa, mengoptimalkan aset-aset produktif.
Kemudian sumber daya manusia seperti apa yang terkait dengan proses produksi. Jadi kalau dalam proses produksi kan biasanya kita kalau dalam sistem penggajian ada sifatnya namanya upah, ada namanya gaji. Nah, bagaimana insentif yang diberikan, bagaimana mekanisme untuk menjaga sumber daya manusia yang kita miliki. Karena kalau di usaha kecil ini retensi atau tingkat perputaran tenaga kerja keluar masuk itu sangat tinggi Bapak Ibu. Kalau tidak salah di grup kemarin ada yang nanya nih bagaimana dengan pengembang sumber daya manusianya. Nah kadang-kadang begini Bapak Ibu, saya juga temui masalah di beberapa UKM, mereka tidak berusaha, mereka menutup usaha mereka karena terkait dengan masalah tenaga kerja. Ada tenaga kerja yang mereka rekrut misalnya, tapi rekrut tanpa mungkin melihat kompetensinya, ya tetap melihat kompetensinya seperti apa. Sehingga pada saat perjalanannya mereka ini akhirnya tidak akhirnya menyebabkan pada masa saya tidak menyebabkan usaha itu kolaps. Contoh ya Bapak Ibu, saya juga mendampingi beberapa usaha di kampus saya. Banyak yang usaha yang tidak jalan karena salah satunya terkait dengan tenaga kerjanya. Tenaga kerja itu tidak mungkin tidak jujur, kemudian juga malas dan sebagainya. Nah itu juga menjadi satu masalah. Nah kemudian misalnya juga selain masalah tenaga kerja itu masalah pemasaran juga Bapak Ibu. Karena kita perlu dibedakan antara penjualan dan pemasaran. Karena kita nih lebih banyak menjual bukan memasarkan. Nah, kalau pemasaran berarti ada jasa-jasa lain yang perlu ada di dalam situ. Ya kalau kita bicara penjualan, harus benar jual. Tapi bagaimana dengan apa sih kebutuhan pasar kita seperti apa? Segmentasi pasar kita seperti apa? Nah itu juga perlu dipikirkan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bikin produk tanpa tahu segmentasi kita, tanpa tahu kebutuhan masyarakat itu apa sebenarnya. Apa sih produk dari pesaing? Apa kelebihan produk kita? Apa sih keunikan produk kita? Sehingga perlu inovasi di situ. Sehingga kalau kita bicara pemasaran produk itu juga nanti kan harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang itu. Karena pemasaran dan keterbatasan pemasaran berarti banyak ini Bapak Ibu ya, karena ada hasil targetingnya, kita memposisikan produk kita terus di seperti apa kelebihan produk kita, keunikan produk kita apa. Apalagi kita masuk di pasar yang sama. Contoh misalnya Bapak Ibu, di bidang kuliner atau bidang kuliner ya, masih itu ada produk yang sama, yang semua itu produk yang sama kita jual. Tetapi apa sih kelebihan produk kita dibandingkan produk itu? Misalnya ada 4 pedagang, semuanya jual nasi goreng contohnya, satu kawasan. Yang satu juga mungkin ada keunikan produknya mungkin ada penambahan topping apa dan sebagainya. Nah itu yang mungkin juga harus dilihat Bapak Ibu. Nah kemudian modal kerja kita butuhkan dari mana? Nah, mungkin selain modal yang saya sampaikan modal pribadi atau modal sendiri, ada juga kita memanfaatkan dana dari pihak luar. Nah, mungkin dari perbankan, ada juga manfaatkan dana bergulir dari pemerintah. Biasanya pemerintah itu ada ya, kalau di setiap dinas itu ada program seperti itu, dana bergulir atau subsidi. Itu perlu kita manfaatkan karena biayanya lebih rendah dibanding kita pinjam di perbankan atau koperasi. Nah, kalau kadang-kadang kan namanya UMKM, kalau kita butuh uang secepatnya kadang-kadang kita langsung ambil jalan pintas Bapak Ibu. Kita mungkin pinjam di koperasi atau pinjam di Tenir atau Tengkulak, ya memang hari itu kita perlu hari itu dapat, tetapi yang kita harus bayarkan juga tinggi gitu dibanding kita misalnya ke perbankan yang mungkin secara bunga dia lebih rendah ataupun sebagai hasilnya lebih rendah, tetapi karena prosedur yang kita harus lempuh itu panjang, ya kadang-kadang masyarakat kita ambil jalan pintas aja seperti itu. Jadi itu sahabat strategi Bapak Ibu ya, bagaimana kita dari sisi kebutuhan investasi, dari sisi kebutuhan modal kerja dan sebagainya. Next.
Ini mungkin berulang-ulang saja ya, untuk pengelolaan kasnya perlu ini Bapak Ibu ya. Kalau ada Bapak Ibu sudah, atau mungkin ada teman-teman yang mau apa? Bagaimana sih cara memulai untuk pencatatan keuangan? Nah, tadi saya sudah dikatakan di awal juga, ini hanya mengulang-mengulang saja. Pantau aset kita, bikin anggaran kas, kemudian dipantau, kemudian bikin stok barang nih, supaya jangan kita melebihi, stok kita tidak melebihi atau kekurangan stok. Nah kan, karena kalau kita berusaha kan kita sudah tahu nih, dengan produksi sekian kita butuh eh, bahan baku sekian. Nah untuk bahan baku sekian, nah saya harus sudah ada stoknya, sehingga saya sudah tahu kapan saya harus beli atau melakukan stok baru, dan kapan saya harus misalnya memproduksi. Kalau kalau dari sisi manajemen keuangan, semakin cepat persediaan itu berputar, ya semakin lebih baik untuk menghasilkan penjualan. Karena kalau stok yang menumpuk itu kan nanti kita bisa asumsikan bahwa kinerja dia kurang bagus. Ada stok yang menumpuk, berarti stok ini berarti stok barang persediaan bahan baku itu menumpuk, itu berarti dia kurang bagus dari sisi kinerja, dari sisi rasio aktivitas namanya, itu kurang bagus karena tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk bagi perusahaan atau ya. Kemudian misalnya kita punya, kalau kita menjual secara kredit, itu hasilnya adalah, konsekuensinya adalah timbul namanya piutang. Nah, siapa saja berhutang? Kadang-kadang kita lupa catat nih, siapa yang berhutang ya? Siapa yang catat? Kapan jadwal penagihannya kapan? Nah, kenapa misalnya terlambat untuk membayar misalnya. Tapi dengan pencatatan itu kita bisa mampu mengendalikan dia. Nah, siapa saja yang berhutang sama kita, jadwalnya kapan pembayarannya, kalau bayarnya sekian berarti yang masuk ke kas kita berapa, ya. Dengan demikian berarti kita bisa juga sebagai bagian dari bagaimana kita mengantisipasi kehilangan pendapatan. Kalau kita tidak catat atau kita tidak antisipasi, berarti kita punya piutang atau piutang yang menumpuk, dan itu resikonya akan menjadi namanya ya kredit macet dan sebagainya. Proses kehilangan pendapatan pasti lebih tinggi. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini langkah-langkah ya untuk pembukaan sederhana, untuk dalam mengembangkan pengelolaan kas dan pembukaan sederhana. Itu ada beberapa langkah-langkah ya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada di sini. Yang penting disiplin Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga pelaku, kadang-kadang saya juga tidak disiplin dalam melakukan pencatatan. Kadang saya hanya mencatatnya di kertas kecil. Dengan harapan dengan ini, dan itu sampai rumah saya nyatat, ternyata saya lupa gitu. Dan itu sudah menumpuk. Itu juga kebiasaan harus kita lakukan Bapak Ibu, karena dengan demikian berarti kita tidak mampu untuk mengontrol, ya. Nah, dalam pembukuan, kalau kita sudah mampu untuk menyusun pembukuan seperti itu, mampu kita belum transaksi, mencatat transaksi harian, kita harus bisa mampu mengelompokkan transaksi itu. Mana yang hutang, mana yang kas, mana yang piutang, mana yang bagian dari, ada kan pos-posnya tuh Bapak Ibu, kalau di dalam pembukuan tuh setelah kita bikin buku catatan harian, kita transaksi harian kita, setelah itu kita bukukan dia atau kelompokkan dia sesuai dengan transaksi per item. Maksudnya ada transaksi kas, ada transaksi piutang dalam sehari itu, ada transaksi hutang, itu kita kelompokkan. Kemudian kita mampu melihat di mana itemnya atau mana biaya komponen terbesar atau mana komponen yang bisa misalnya menimbulkan banyak biaya atau mana komponen yang bisa menyebabkan pemborosan dari tahun ke tahun. Karena dari sisi pencatatan keuangan kita tidak bisa hanya cuma satu kali, tapi dia harus continue Bapak Ibu. Kita bisa membandingkan. Kalau yang bulan ini misalnya kita seperti apa, bulan depannya bagaimana, kita bisa pantau dia seperti itu. Hanya bulan ini kok biaya bahan baku kok lebih tinggi dibandingkan, atau biaya bahan baku lebih tinggi dibandingkan yang lalu, atau bulan misalnya bulan Maret lebih tinggi biayanya dibanding bulan April, bulan Februari dan bulan Januari. Ada masalah apa? Itu kita bisa tahu. Seperti itu Bapak Ibu. Next Kak. Ya, ini proses pengendalian Bapak Ibu ya. Kalau tadi sudah perencanaan pengendalian seperti apa, setelah dialokasikan pengendalian seperti apa.
Nah, tadi berarti ada proses yang secara sistematis yang kita buat untuk melihat apakah tujuan keuangan kita sudah tercapai atau belum, efektif atau belum. Jadi kalau dalam pengendalian tuh ada fungsi kontrol di situ Bapak Ibu. Fungsi kontrolnya seperti apa, kemudian kemudian kita mampu juga untuk bagaimana setelah kita lakukan estimasinya seperti apa, itu betul ada proses kontrol di situ. Ya. Nah, jadi dalam pengendalian perlu ada usaha yang sistematis untuk mengetahui apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum, atau efektif atau belum. Nah, pasti tujuan kita semua adalah bagaimana memperoleh laba, ya, bagaimana mengefektifkan atau mengefisienkan biaya untuk memperoleh laba yang lebih baik. Kemudian juga kalau dari sisi investasi, ya, kebebasan investasi mungkin perlu melihat kondisi finansial melalui neraca, rasio laba rugi, karena misalnya kalau kita mau kita perlu menilai kinerja kita seperti apa. Nah, butuh data. Data itu kita lihat kita sudah sampai di posisi apa nih? Sudah profit atau belum? Atau sudah mana sih aset, atau mana sih kita sudah mampu memenuhi kewajiban kita atau belum? Nah, informasi dari mana? Informasinya dari data. Data itu berasal dari neraca, laporan rugi laba, dan laporan kas. Nah, kalau untuk kasus konteks usaha kecil, mungkin kalau sama neraca, syukur-syukur kalau sudah ada itu lebih baik. Tapi kita minimal kita bisa tahu nih apa arus masuk dan arus keluar aja sudah sederhana tadi. Nah, kalau dengan analisis kebutuhan kalau untuk investasi sudah lebih berkembang, sudah mampu memenuhi membuat neraca rugi laba, sudah lebih gampang Bapak Ibu. Kita mungkin bisa lebih misalnya kapan sih kita melalui informasi yang ada melalui neraca dan rugi laba, kita mampu menyusun kita punya kinerja. Sehingga kita kinerja ini kita susun melalui rasio-rasio yang ada kita biasanya kalau di keuangan itu ada namanya rasio likuiditas itu untuk melihat kemampuan kita untuk memenuhi kewajiban kita pihak ketiga ke pihak lain. Artinya mungkin kemampuan kita untuk membayar hutang, ya, kemampuan kita untuk memenuhi hutang yang jatuh tempo. Nah, itu kita lihat dari sisi rasio likuiditas. Nah, ada apa lagi Bapak Ibu? Ada rasio solvabilitas. Itu melihat kemampuan kita atau melihat bagaimana aset-aset kita didanai dari hutang. Berapa persen hutang yang kita gunakan untuk membiayai aset-aset kita. Nah, karena semakin tinggi hutang, berarti semakin tinggi risiko. Jadi kita melihat perbandingan antara aset dan hutang. Dan apa lagi Bapak Ibu yang satu yang sering yang kita lihat lagi adalah profitabilitas. Sudah profitkah kita atau belum? Nah, jadi kita butuh sih sebenarnya dari penilaian itu melalui penilaian seperti itu untuk menilai kita punya kinerja. Kita sudah ada di posisi mana? Nah, kalau untuk usaha kecil agak sulit sih kita mau melihat seperti itu karena memang tidak tersedianya laporan keuangan. Padahal untuk berasa menilai kondisi keuangan kita perlu data yang berasal dari rasio dari neraca maupun laporan rugi laba. Jadi setelah kita tahu posisi kita bisa nih evaluasi kita punya performa semakin bagus atau tidak. Mungkin tahun kemarin dibandingkan tahun ini lebih bagus. Jadi kita bisa mengambil keputusan dengan yang strategis. Karena kalau tidak seperti itu kita tidak mampu nih. Kapan saya perlu mendapatkan dana? Kapan saya perlu misalnya menambah tenaga kerja? Karena kapan saya perlu misalnya untuk tambah modal usaha? Karena sudah kemampuan kita untuk itu sudah semakin berkembang, tetapi secara penilaian kinerja kita kurang bagus. Nah, berarti kita tidak mungkin keputusan untuk menambah tenaga kerja tidak dilakukan karena dari sisi pendapatan atau sisi performa kita kurang bagus. Gitu. Jadi perlu Bapak Ibu hal-hal ini dilakukan. Memang butuh waktu, tapi butuh kita belajar terus menerus Bapak Ibu. Kemudian pengawasan terhadap pengeluaran dan pendapatan. Nah, Bapak Ibu kita perlu tadi sudah sampaikan depan perlu pemisahan antara pengeluaran pribadi dan keuangan usaha. Catat semua pengeluaran kita dan kita kendalikan mana sih yang prioritas. Ya, mungkin ini kita mengulang saja. Boleh diulang, Kak? Ini sudah saya sampaikan tadi. Evaluasi ini.
Nah, salah satu ini juga Bapak Ibu kendala juga dari ruang kecil itu tidak mampu untuk menetapkan harga jual. Kadang kita ikut harga itu berdasarkan harga di pasar. Artinya yang orang lain jual seperti itu kita jual seperti itu. Padahal mungkin dari sisi bahan baku kita punya lebih bagus. Tapi karena yang jual di pasar misalnya harga segitu, kita jualnya segitu. Padahal dari sisi kualitas bahan baku atau biaya kita punya lebih tinggi, lebih bagus. Nah, sehingga penetapan harga jual itu juga perlu melihat faktor-faktor tadi Bapak Ibu, biaya produksinya kita seperti apa. Karena biaya bahan baku yang bagus ya pasti mempengaruhi biaya produksi. Ya. Kemudian selain harga pasar dan kompetitor, kita juga tadi memperhitungkan biaya bahan baku dan segmentasi kita siapa, segmen pasar kita siapa. Nah, kalau segmentasi kita pasti gini Bapak Ibu, kadang-kadang misalnya kita jualnya produk yang sama, tetapi kita mau segmen mensasar kelas menengah ke atas. Ya, kelas menengah ke atas, berarti kita buat produknya itu harus lebih baik walaupun produk yang sama. Berarti kita lihat tadi kualitas bahan bakunya seperti apa. Nah, jadi dari sisi motifnya, keunikannya bagaimana. Nah, ini akan dipengaruhi pada segmen. Pasti segmen kalau ke segmentasi kita menyasar adalah orang-orang pendapatannya yang di bawah, berarti harganya juga harus di bawah. Nah, karena produk kita kan ada di produk sama-sama misalnya menjual hijab atau kerudung. Nah, tapi kerudung si A sama kerudung B berbeda harganya. Si A lebih mahal karena memang bahan bakunya menyasar pasar yang berbeda daripada produk B, produk si A. Sehingga bahan baku yang digunakan juga kualitasnya juga dijaga. Sehingga itu apa Bapak Ibu? Konsekuensinya implikasinya ke citra merek. Ya, jadi kalau kita menampilkan diri kita siapa, orang menilai kita seperti apa, itu citra. Sehingga strategi yang kita masuk juga seperti apa. Nah, mungkin contoh kalau hijab nih, button scarf, beda nih dengan umama. Ya, contoh. Button scarf mungkin dia menyasarnya segmentasinya menengah ke atas, harganya semakin tinggi. Harganya lebih mahal, 2 kali lipat dibanding umama misalnya. Karena segmentasi tadi. Rugi kalau dia menjual itu di segmentasi yang rendah. Jadi kalau segmentasi data kemana, pasti dia kualitasnya dijaga, bahan baku dijaga, proses kualitasnya dijaga, sehingga itu menampilkan citra dia bahwa dia memang produksinya untuk high class gitu. Beda dengan misalnya umama atau apa. Nah, mama mungkin dia biasanya ada ke bawah, harganya juga dibuat lebih rendah. Ya mungkin ya bahan juga tidak beda jauh ya dengan tapi ya citranya dia ya beda dengan citra Butterscotch itu ya. Sebenarnya itu jadi ada beberapa faktor yang menentukan harga. Kemudian penetapan harga. Jadi kadang-kadang kita bikin harga kan ada yang harga biaya plus margin. Gitu. Biaya keluarga kita mau untung berapa itu harga. Ada juga yang harga berdasarkan kompetitor, harga pesaing. Nah, tadi saya sampaikan harga pesaing berapa. Nah, ini harga juga berdasarkan nilai yang diberikan. Nilai. Jadi harga yang berdasarkan nilai berarti yang kita harganya memang nilainya memang sudah bagus, kita tidak mungkin jual rendah karena dia punya keunikan Bapak Ibu. Mungkin saya contoh produk-produk UMKM kadang banyak yang high price. Karena memang UMKM memproduksi barang itu bukan massal, dia memproduksi barang itu by custom. Sehingga mungkin kalau contoh kalau saya di Maluku di Ambon kita punya tenun Bapak Ibu. Kalau tenun itu harganya cukup mahal. Tapi karena apa? Karena memang ada filosofinya, ada nilai yang dijual di situ. Sehingga pada pas saat memproduksi, produksinya juga itu kan tidak massal. Dia produknya by order ya. Sehingga dibuat seperti seindah mungkin, ada sebaik mungkin sehingga memang harganya itu ada nilai di situ sehingga berbeda harganya dengan misalnya sekarang kan ada yang tenun dari Jepara ya murah gitu kalau kita buka di Shopee lebih murah dibandingkan tenun Ambon, tenun Maluku. Jadi mungkin produksinya dari sisi produksinya mungkin produksinya dibuat massal tapi kalau untuk Maluku handmade ya, butuh waktu, butuh kejelian dan sebagainya sehingga jualnya lebih mahal kayak gitu Pak Ibu. Nah, ini juga strategi-strategi untuk mendapatkan pendanaan ya. Nah, mungkin sudah kita lihat sama-sama ada beberapa ini ya, ada beberapa cara, ada melalui perbankan, modal dari investor, ada crowdfunding online, ada macam-macam.
Ya, modal Ventura, ada kemudian juga dari UMKM, dari pemerintah. Jadi ada tipsnya Bapak Ibu. Jadi kita perlu kalau mau tipsnya berhasil, kita harus bagaimana menghitung kita punya modal itu dengan jelas. Jadi kalau jangan salah hitung Bapak Ibu. Jadi kalau modalnya sekian, kita butuh dana sekian, tetapi tidak sesuai dengan modal yang dibutuhkan, ya udah tidak bermanfaat apa yang kita dapat itu. Nah, kalaupun juga untuk meminimalkan resiko, kita gunakan tabungan pribadi kita. Ya, sebelum kita memutuskan untuk melakukan peminjaman dari pihak luar, nah mungkin kita gunakan dulu pribadi kita, tabungan pribadi kita. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Yang terpenting adalah satu terpenting adalah menjalin kemitraan. Nah, itu yang harus punya, menjalin kemitraan itu harus orang teman-teman di UMKM itu harus punya itu, jaringan kemana-mana, karena itu juga bagian dari meminimalkan risiko dan biaya. Masuk ke asosiasi atau ke komunitas, ya, sehingga itu penting buat teman-teman atau kita semua yang peduli dengan UMKM atau yang pelaku UMKM untuk memiliki salah satu tips itu, dalam kemitraan. Mungkin bisa masuk ke asosiasi, bisa masuk ke jaringan-jaringan lebih dengan teman-teman dan sebagainya. Selanjutnya, kayaknya sudah lebih ya. Ya. Nah, ini evaluasi risiko tadi sudah saya sampaikan juga bahwa dalam setiap apapun kita itu pasti ada risikonya. Begitupun dengan kita punya usaha Bapak Ibu, pasti ada risikonya. Jadi risiko itu ada macam-macam, ada risiko pasar, risiko keuangan, risiko kredit, ya, risiko operasional. Nah, bagaimana kita mengetahui risiko? Berarti kita harus punya kemampuan untuk bagaimana mengidentifikasi risiko tersebut. Jadi risiko itu bisa berasal dari eksternal, bisa berasal dari internal. Ya, eksternal ini terkait dengan faktor-faktor makro yang berada di luar perusahaan kita, misalnya regulasi pemerintah yang selalu berubah-ubah, ya, situasi ekonomi secara global, situasi ekonomi secara misalnya lokal atau nasional kita berubah. Nah, itu juga bisa jadi salah satu risiko kita. Kemudian kalau internal pasti berasal dari internal perusahaan kita, itu terkait dengan bagaimana operasionalnya, teknologi yang digunakan, ya. Nah, jadi itu pertama kita identifikasi dulu itu, sehingga kita mampu mengantisipasi dia. Evaluasi, kemudian dievaluasi. Nah, strateginya apa nih? Nah, pasti kita tidak bisa menghindar, tetapi kita meminimalkan risiko itu, mengurangi. Kalau bisa dihindari, tetapi sulit untuk kita untuk menghindari itu. Tetapi bagaimana kita mengurangi atau mengalihkan, ya? Misalnya kita punya punya aset, ya, aset. Nah, pasti aset itu punya risiko. Di aset-aset itu, aset yang kita miliki mana sih yang punya risiko yang lebih rendah? Mungkin kalau kita taruh uang di bank, punya deposito, dibandingkan dengan kita ke usaha atau kita punya emas atau beli emas atau alihkan ke asuransi. Itu salah satu strategi misalnya Pak Ibu. Jika kita punya portofolio aset sudah lebih makin bagus, mungkin kita bisa mengalihkan portofolio aset kita ke portofolio yang aset-aset yang lebih rendah risikonya. Nah, kalau kita punya usaha berarti ada risikonya. Nah, tapi satu sisi kita punya usaha kita itu bisa dibandingkan kita punya aset yang mengendap atau nganggur, mending kita buka usaha sehingga ada aset-aset produktif di situ. Tapi risikonya juga pasti ada. Nah, bagaimana hasil itu bisa dialihkan mungkin dari setiap keuntungan kita beli emas atau akan mengembangkan usaha lagi, ya. Jadi diatur tuh berapa persentase untuk pengembangan, berapa persentase untuk pengalihan aset, berapa persentase untuk berjaga-jaga. Nah, itu. Jadi kalau itu diatur dengan baik, maka risiko yang tadi kita akan dapat diminimalkan. Kemudian strateginya ada di sudah saya katakan, strategi pengembangan. Nah, berarti perlu targeting konsumen dengan baik. Nah, perlu riset pasar Bapak Ibu. Konsumen ini dia orientasinya sekarang kemana gitu? Dia lebih preferensi kemana? Nah, kita butuh data pasar. Mungkin kalau Gen Z sama generasi sebelumnya itu seperti apa preferensi perilaku mereka seperti apa? Itu penting untuk kita tahu.
target kita siapa. Nah, kalau Gen Z ini cenderung kemana? Mereka senang makan apa? Mereka lebih suka berpakaian seperti apa? Atau mereka lebih senang yang bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi kita tahu nih. Kemudian bagaimana harga yang kompetitif berdasarkan kualitas yang sudah saya sampaikan tadi. Inovasi penting. Nah, digital marketing dan teknologi juga penting. Ya, karena kita memanfaatkan teknologi, memanfaatkan digitalisasi untuk bagaimana memasarkan produk kita. Produk kita yang di sini di Indonesia bisa sampai ke Amerika, bisa sampai ke Eropa, berkat apa? Ya, digitalisasi tadi kita bisa mampu menjual produk kita dikenalkan keluar seperti itu. Nah, kemudian manajemen keuangan dan kesehatan yang baik, kolaborasi dan sebagainya. Baik, mungkin bisa di yang berikut. Udah selesai kayaknya, udah selesai nih Kak. Nah, ini produk saya Kak. Ini salah satu usaha saya, kedai kopi kekinian. Nah, saya sementara ini juga ada mengembangkan usahanya untuk gerai berikutnya. Jadi doakan aja Bapak Ibu semoga bisa bisa berkembang di babak berikutnya. Mungkin karena saya juga salah satu saya juga bikin kopi botolan Bapak Ibu. Di slide terakhir itu ada kopi botolan, itu juga bagian dari bagaimana memaksimalkan penjualan. Seperti itu. Oke, baik saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan mungkin saya kembalikan ke Mbak Priska untuk memfasilitasi sesi berikutnya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ataupun kita berdiskusi lebih baik untuk mungkin sekalian belajar dengan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin minum ya Kak. Iya Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Restia atas paparan materi yang sangat informatif dan tentunya menambah wawasan kita nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, terlebih bagi pelaku usaha yang sedang merintis usahanya juga. Baik, kini kita memasuki sesi tanya-jawab. Jadi silahkan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya, boleh langsung menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung ataupun ketik di kolom chat. Dan setelah dicek, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Ibu. Priska izin bacakan. Yang pertama dari Kak Ayu Sasmila, pertanyaan pertama, apa saja faktor utama yang mempengaruhi penetapan harga jual suatu produk dan mengapa penting bagi perusahaan untuk mengetahui titik impasnya? Lalu pertanyaan kedua dari Kak Ayu, yaitu dalam menghadapi persaingan pasar, bagaimana strategi harga kompetitif seperti penetrasi dan skimming dapat membantu meningkatkan daya saing produk. Ini Priska bacakan pertanyaannya ketiga-tiganya langsung atau mau Ibu jawab? Boleh ketiga-tiganya ya Kak, biar biar sekali dijawab ya Kak. Baik, oke. Untuk pertanyaan kedua, itu ada dari Kak, bentar Ibu, Kak Kay. Ini susah di Izin bertanya Ibu, kenapa penting banget bagi kita untuk memisahkan uang pribadi sama uang usaha di UMKM? Dan kalau ini diabaikan, bisa muncul masalah apa saja buat keuangan usahanya? Lalu pertanyaan ketiga itu ada dari Kak Ari Hendriansyah SE. Pertanyaannya, apakah tren produk seperti saat ini kopi keliling apakah akan bertahan lama dibanding kopi dengan ruko atau kedai? Mohon saran Ibu terkait hal ini. Terima kasih. Langsung jawab ya Kak. Iya, boleh Ibu. Ya, baik, terima kasih Kak Ayu, Kak Ki dan Pak Ari ya. Pak Ari ya Pak Kak tadi dan terakhir. Iya, dari Pak Ari Ibu. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih sekali Bapak Ibu menyimak apa yang sudah saya sampaikan tadi.
terkait dengan faktor utama penentu harga. Mungkin tadi sudah sampaikan di slide yang tadi saya sampaikan tadi ya, ada kalau tidak salah. Jadi untuk penentuan harga itu ada beberapa faktor sebetulnya Kak. Nah, jadi ada beberapa metode ya Kak untuk penentuan harga. Jadi berdasarkan harga produksi, ada beberapa tadi mungkin ada di slide saya sebelumnya, strategi untuk menentukan harga ada. Jadi kalau untuk penentuan harga, nah ini ada Kak. Jadi penetapan harga berbasis biaya. Nah, kalau penetapan harga berbasis biaya berarti kita punya metodenya adalah cost plus pricing, ya. Itu artinya bahwa total biaya produksi per margin, ya. Itu total biaya produksi per margin itu biasanya biaya dikeluarkan berapa, setelah itu kita tambahkan dengan margin kita. Dan dengan begitu kita bisa tahu nih berapa penjualan yang harus kita penuhi dengan metode yang tadi. Berarti kalau biaya plus margin kan berarti kalau pendapatan kan penjualan dikurangi dengan biaya, ya seperti itu. Jadi itu adalah plus keuntungannya berapa. Jadi itu adalah salah satu contoh untuk mendapatkan metode untuk mendapatkan apa namanya harga. Nah, jadi ada bermacam-macam faktor Kak tadi. Ada faktor yang berdasarkan faktor biaya operasional, berapa yang dikeluarkan, presentasi keuntungannya kita berapa, yang kita harapkan, kemudian harga pesaing juga itu menjadi bagian dari bagaimana kita menentukan harga kita. Kalau kita penentuan harga itu berdasarkan harga kompetitor, berarti kita harus mengacu pada harga pesaing, ya. Bisa lebih murah dari pesaing atau bisa lebih mahal dari pesaing, tergantung kualitas yang kita tawarkan. Jadi kalau kita misalnya mau lebih murah dari harga pesaing, ya berarti kita mungkin ada cara kita, misalnya kita masuk ke penetrasi kita kemana nih? Kan berarti kita follower ya, bukan leader. Kita masuk ke pasar yang sama, berarti sebelumnya sudah ada leader, sudah ada follower. Dan kita sebagai follower, berarti sudah ada leader pasarnya siapa? Nah, kita akan masuk ke dengan harga seperti kalau kita pemain baru, berarti kita harus strategi harga kita adalah harga itu harus di bawah leader, bukan harga di atas leader. Nah, itu pertama dulu. Setelah mungkin ataupun kita akan mengambilkan harga di atas pesaing dengan kualitas yang berbeda. Nah, jadi kita tadi saya bilang segmentasi kita siapa? Kita memposisikan diri ke mana nih? Kalau kita memang memposisikan diri segmentasi kita adalah mereka yang lebih high price, berarti kita kualitas kita juga harus sebanding dengan harga yang kita tawarkan. Nah, jadi kalau misalnya itu Kak Ayu, jadi faktor utama tadi kalau memang kita masuk sebagai pertama penentuan harga itu berdasarkan tadi ya biaya yang kita keluarkan. Kemudian harga pasar dan pesaing, ya tadi sudah sampai sebutkan. Segmentasi pasar kita siapa? Nilai tambah atau keunikan produk yang kita tawarkan bagaimana? Dan strategi pemasaran atau posisi merek kita seperti apa? Jadi itu faktor-faktor yang bisa menentukan harga jual kita, Kak. Jadi kalau Kakak misalnya mau masuk ke pasar yang sudah ada, pemainnya banyak, Kakak mungkin bisa masuk di ceruk pasarnya. Ceruk pasar ini artinya Kakak nggak main di tengah, nggak main di atas, nggak main di bawah, tapi main di tengah-tengah segmen pasar yang belum dijam atau belum diambil oleh kedua setelah tadi. Jadi ada ceruk ya, celah antara pasar tadi. Nah, itu juga bagian jadi Kakak bisa menentukan harga dari situ juga. Nah, jadi tadi ada faktornya ada beberapa tadi Kak. Ada biaya yang dikeluarkan bagaimana, biaya produksi dan biaya operasional, kemudian kualitas harganya atau karena ini terkait dengan harga pasar, harga pesaing, kualitas produknya, segmentasi produknya, kemudian nilai tambah atau keunikan produk kita seperti apa dan strategi pemasarannya. Nah, tadi strategi pemasaran kita kalau itu misalnya tadi saya sampaikan bahwa kita mau masuk ke pasar yang mana, berarti itu juga harga kita mencerminkan itu. Karena kita mainnya segmentasi kita mungkin mau ambil kelas yang menengah, berarti itu citra kita akan apakah kita jadi kita bagaimana memposisikan diri kita, apakah kita mau main di pasar premium atau yang ekonomis, itu harganya akan tergantung di situ. Kalau harga kita tinggi premium berarti tadi ya kita harus bisa mampu bagaimana kualitas harga kita, keunikan produk kita yang kita tonjolkan. Nah, itu kalau tadi kan barang premium beda nih sama kalau premium berarti bahan bakunya juga premium,
kualitasnya premium. Beda dengan barang sifatnya ekonomis, ya. Kalau pasarnya ekonomis ya berarti ya produknya bahan bakunya juga ya yang ekonomis, artinya dari sisi harga biasa aja, ya. Jadi contoh mungkin kalau apa ya saya bisa contohkan. Atau sebentar saya contohnya dulu. Kalau kita mau pasar apa kue ya, kue. Mungkin kalau kita beli pasar kue itu kit kue, kalau di pasar yang pasar jajanan di pasar itu akan harganya berbeda dengan misalnya harga kue yang dibuat premium. Karena mungkin bahan dasarnya juga premium, tokonya dibuat se sepremium mungkin VIP dan sebagainya. Itu Kak. Jadi apa namanya itu faktor-faktor yang bisa menentukan harga jual. Jadi kalau kakak mau, jadi segmentasi itu penting kak. Kakak mau mainnya di pasar yang mana? Nah, kalau nggak kita tidak tahu segmentasi kita, kita akan masuk ke pasar yang sembarang aja itu. Kita boleh dasar sembarang, tapi itu juga berisiko. Karena kita kalau dengan pasar yang sudah kita tentukan, kita mau main di segmen ini, berarti tadi kita sudah tentukan nih rencananya bagaimana, kualitasnya bagaimana, kemudian dari sisi harganya seperti apa, kayak gitu kak. Nah, kemudian daya saing produk, gimana kak daya saing produk itu saya lupa. Saya enggak. Daya saing produknya, adakah pertanyaannya? Kak Priska boleh diulang yang daya saing yang pertanyaan kedua? Baik Ibu, pertanyaan keduanya tadi, dalam menghadapi persaingan pasar, bagaimana strategi harga kompetitif seperti penetrasi dan skimming dapat membantu meningkatkan daya saing produk? Oh ya, jadi tadi daya saing produk terkait daya saing produk ya. Tadi saya kata tadi sama sih seperti tadi sih. Kita mau penetrasi pasar, kita ke pasar kita kayak mana nih? Kita masuk ke pasar yang mana ya? Apakah pasar yang sudah ada atau pasar baru? Kita menciptakan pasar kita. Daya saing produk ini tergantung dengan harga. Ya, daya saing ini bagaimana produk yang baik, tapi harga itu dia bisa bagaimana mendorong daya saing itu tadi kita lihat dari biaya produksi, biaya bahan baku, harga jual kita seperti apa. Nah, sehingga kita punya daya saing itu bisa meningkat. Kita bisa mendorong itu melalui apa? Kualitas produk yang semakin baik, tetapi harganya kompetitif. Nah, segmentasi kita nih tadi kalau kita bicara penetrasi pasar, kita mau masuk pasar yang mana nih? Segmennya tadi sangat berkaitan erat dengan segmentasi tadi. Nah, kalau segmennya kita main di pasar premium yang pemainnya sedikit, ya, nah kita mungkin daya saing produk harga kita juga bisa lebih meningkat, ya. Tetapi yang dijual apa? Kita punya kualitas, kita punya keunikan, kita punya inovasi-inovasi yang dibuat sehingga produk kita itu punya daya saing. Nah, bagaimana mendorong produk kita bisa punya daya saing luar ke pasar luar misalnya. Nah, pada saat pasar kita lesu, misalnya di dalam negeri lesu, bagaimana produk-produk kita UMKM ini bisa didorong ke pasar internasional. Tetapi dengan daya saing, berarti kita harus punya daya saing produk kita itu. Dari sisi apa? Harga, kualitas. Nah, kadang orang luar tuh minatnya apa? Misalnya orang Australia akan berbeda dengan orang Eropa minatnya. Nah, produk yang mau kita jual apa? Misalnya kita punya produk mebel ya, produk apa namanya mebel. Nah, bagaimana dia bisa berdaya saing sementara kalau kita bandingkan di luar itu ada IKEA misalnya. IKEA aja masuk ke Indonesia, ya. Orang luar tuh kita harus tahu preferensi dulu. Orang luar tuh sebenarnya kayak apa? Produk yang mau kita dorong ini bagaimana? Sehingga dia dari sisi itu daya saing kita bisa diangkat. Dia bisa punya daya saing dari sisi harga, kualitas. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan daya saing sementara pasar dalam negeri saja kita mungkin untuk produk-produk dalam negeri kita tidak terlalu aware ya. Kita mungkin lebih senang pakai yang dari luar. Nah, ini kita mungkin dari sisi tadi Kak Ayu bagaimana menciptakan daya saing tadi produk itu harus punya harga yang bisa bersaing. Artinya selain tadi faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, kita perlu juga pikirkan nih untuk meningkatkan daya saing produk itu harus apa. Nah, mungkin punya lebih banyak kita mungkin bekerja sama punya ada apa namanya produk kita dibuat lebih unik misalnya dengan harga yang lebih kompetitif, ya. Artinya harga itu kan tidak harus masuk logika kita gitu loh. Bukan harga itu yang di luar nalar kita.
Jadi harganya lebih kompetitif, punya kualitas yang baik, ya sehingga kita mau masuk ke pasar manapun juga bisa diterima. Nah, kalau dari sisi kita ya, untuk contoh saya kasih contoh di Maluku, kita Maluku ini di Ambon ini punya produk perikanan yang cukup tinggi, cukup banyak. Nah, tetapi kan Maluku ini daerahnya laut semua, Kak. Hampir sebagian besar itu laut. Nah, kita bagaimana produk-produk itu bisa di apa namanya? Salah satu akses kita keterbatasan akses. Padahal produk-produk kita cukup bagus. Kenapa mahal? Karena akses kita itu terbatas. Kita harus pengiriman kita harus dari Jawa dulu. Kemudian itu juga yang bisa menurunkan daya saing kita. Ya, jadi kalau saya mau kirim produk saya ke Jawa, tetapi mahal. Jadi saya beli di Jawa gitu loh. Daripada saya beli produk yang dari Maluku misalnya bagus, tetapi eh, tidak terlalu mahal. Karena apa? Pertama mungkin mahalnya itu dari sisi logistik kita. Nah, itu juga perlu dipikirkan sehingga daya saing produk kita tuh bisa sampai ke pasar sana. Nah, kalau kayu putih Kak, Bapak Ibu sekalian, kayu putih Ambon ini paling bagus. Tetapi kok kenapa tidak bisa ke pasar nasional gitu kan? Nah, tidak ada campuran, tetapi itu tadi pengirimannya mahal. Kemudian mungkin kemasannya masih banyak kan pakai botol. Tapi sekarang sudah banyak juga sudah yang pakai kemasan yang bagus. Tapi sehingga tadi logistik itu juga membangun harga. Jadi itu Kak. Jadi Kak Ayu saya juga bisa jelaskan seperti itu bagaimana mendorong daya saing. Pertama kita perlu pikirkan dulu harga kita seperti apa sehingga pasar itu bisa menerima kualitas produk kita seperti apa. Yang penting adalah akses kita. Jadi kalau kita ke Eropa mungkin lebih mahal dibanding misalnya saya harus apa? Saya orang dari Jawa tidak mau beli produk dari Ambon misalnya karena terlalu mahal pengirimannya gitu. Gimana saya bisa bersaing dengan produk-produk yang sama di luar pasar pasar lokal aja, pasar nasional yang pasar global gitu. Lagi kalau ke pasar pasar internasional seperti itu. Jadi perlu perhatikan kualitas produk dan harga. Kemudian berikut kenapa penting untuk memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Itu penting Kak. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa terkadang itu kalau kita tidak bisa memisahkan antara keuangan pribadi sama keuangan usaha, itu bisa membebani usaha kita. Kan keuangan pribadi jelas itu pasti pengeluaran sifatnya pribadi, ya rumah tangga misalnya, kemudian pengeluaran rumah tangga, sekolah anak, tidak lagi diambil dari tidak diambil dari pendapatan usaha. Nah, karena usaha itu kan sifatnya untuk pengelolaan usaha. Ini untungnya pendapatan baru kita masukkan ke dalam keuangan rumah tangga, keuangan pribadi. Nah, tapi kalau prosesnya tidak bisa memisahkan karena itu membebani usaha. Ya usahanya kita biasanya besok saya mau produksi sekian karena ada pesanan sekian. Tetapi karena uang itu sudah dipakai, saya nggak catat atau saya sudah pakai dari pendapatan usaha, saya tidak bisa memenuhi pesanan tersebut, gitu. Karena uang sudah terpakai. Nah, jadi penting Kak, pencatatan itu penting. Jadi mana pengeluaran usaha, mana pengeluaran pribadi. Sehingga pada saat saya mau mengembangkan usaha, misalnya uang yang saya tadi sudah rencanakan untuk pengembangan usaha itu tetap akan digunakan, bukan lagi untuk pengembangan pribadi. Jadi misalnya saya dapat untung nih di akhir bulan, saya dapat untung sekian. Nah, mana digunakan tetap untuk pengembangan usaha, mana yang digunakan untuk keuangan pribadi. Seperti itu. Jadi yang pencatatan itu penting Kak. Kadang-kadang saya juga gitu. Saya lupa nih, tadi uang saya kurang berapa ya? Saya lupa catat. Tapi kalau saya catat, pendapatan sekian, saya keluar sekian. Oh, saya tahu nih keuangan pribadi mana, keuangan rumah tangga yang mana, usaha yang mana. Jadi itu penting Kak, karena terkait dengan keberlangsungan usaha. Gitu. Nah, oke Kak. Oke Pak Ari. Gitu ya Kak Kay, Kak siapa ya? Kak Kay ya. Ya. Kemudian untuk Pak Ari, jadi sekarang kan kopi kopi apa gerobak keliling tuh banyak sekali Pak. Saya juga rencananya mau bikin kopi keliling Pak. Jadi memang ini ikut tren sebenarnya, ikut tren. Nah, preferensi sekarang kan orang kan ada sini, ada kafe, ada kedai, ada kopi keliling. Orang yang nggak sempat ke kedai, ke kafe misalnya, kalau udahlah ada kopi keliling, ada alternatif lain, ada kopi keliling tuh.
di mana dibutuhkan dia ada harganya lebih murah dibanding kita sewa tempat dan sebagainya. Nah, trennya seperti apa? Nah, itu kembali ke preferensi sebenarnya Pak. Kalau misalnya saya tidak menjamin bahwa 1 tahun ke depan dia masih ikut tren. Ini kan trennya nih. Iya, Semua orang pada jadi ikut. kita enggak ya, jadi trennya itu dia selalu berubah. Nah, tergantung kebutuhan masyarakat ini ke siapa? Sasaran menyasar ke siapa? Kalau ke rumah kopi apa itu kan ada rumah kopi Pak, rumah kopi pagi-pagi itu kalau di Sumatera kan Iya, di Aceh itu kan, di Ambon juga ada Pak rumah kopi yang orang-orang itu kan kopinya beda tuh sama jadi kafe, ya harganya juga pasti beda. Nah kalau di kopi keliling dia jual kopi kekinian tapi keliling gitu, harganya mungkin dibanding harga di kafe lebih murah dia kan Pak, tapi iya. rasanya sama. Gitu. Kalau saya coba-coba sih, saya coba beberapa tempat sama, tapi harganya lebih murah. Nah, dia mungkin sasarannya itu tadi sasar kayak dia kan pasti pasar yang tidak tidak orang tidak malas ke kafe atau anak-anak muda yang suka nongkrong-nongkrong di jalan, yang suka yang seneng udah malas saya malas ke kedai sama ke kafe saya nongkrong-nongkrong di mana tempat dia ada Pak. Nah, semoga sih tren itu bisa tetap tetap sih Pak kalau saya sih selama kopi ini kan kebutuhan sebenarnya Pak. Sudah jadi kebutuhan. Sudah jadi Iya. kebutuhan. Tinggal nanti dia dikemas seperti apa itu yang mungkin dikemasnya mungkin kopi keliling tapi kemasnya seperti apa itu. Jadi tetap saya rasa kalau kopi itu enggak hilang, enggak trennya enggak akan bakal hilang. Cuma kemasannya aja mungkin dikemas konsepnya saya kayak gimana. Nah, kalau Jadi orang kopi ya Pak, halo Pak. konsepnya mungkin agak lebih berubah dari yang sudah ada gitu ya. Iya, Mungkin Pak. dari gerobaknya, warnanya atau Ya, gitu Pak. tampilannya ya Bu ya. Tampilannya mungkin lebih bagus. Nah, ada tuh di Ambon juga udah ada beberapa kopi ronda juga Pak. Mereka selain punya mereka nggak bikin kedai, mereka malah ada pakai tosa gitu Pak. Atau tosa apa bukan tosa. Mobil itu yang sidul tuh Pak, bajai. Nah, mereka udah pakai Bajai ya. bajai Pak, pakai Oh gitu. bajai. Nah, ada juga yang pakai sepeda. Nah, ada Mungkin pakai semenarik motor. mungkin Bu ya. Iya Pak, sebenarnya mungkin mungkin juga kalaupun misalnya Hmm. gitu walaupun dia cuma gerobak tapi dibikin event mungkin orang bisa Iya, nongkrong-nongkrong ada bikin baik. dibuat tadi suka sekedar jual kopi tapi di situ kopi ada orang main musik apa jadi kopinya Oke. tuh dia bisa mobile gitu loh Pak. Mungkin Ada mix lah ya Bu dengan iya Pak, entertain atau iya ada apa. entertainnya ada gitu Hmm. atau jadi Ya, mereka semakin menarik. Nah, jadi oke, saya oke. juga rencananya mau bikin keliling juga Pak. Iya Bu, kalau biaya berkisar kalau untuk gerobak di sini pakai sepeda listrik itu 7,5 sampai 8 juta Bu. Oh iya Pak, iya Pak, segitu sih Pak, Nah, harganya. biar Modalnya kan karena paling saya lihat trennya Bu terlalu masif dan cepat gitu. Ya, ya jangan-jangan kita bukan investasi yang terlambat, tapi mungkin memang harus cari yang berbeda gitu kayaknya. ya Kalau jadi di harga 8.000 sampai 10.000. ya 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 Nah, dan sini tidak terlalu banyak varian gitu ya. Mungkin hanya bener-bener Pak, kopi ya kopi betul hitam Pak, atau betul betul kopi betul, susu pakai iya gula podcast aren ular ya. aren ya bener Pak, Hmm. karena kalau Ya, terlalu banyak varian juga kan nanti repot Bu. mengganggu ke pelayanan kita kan Pak, Iya, jadi iya, kalau betul. mungkin variannya dibatasi, nah terus kemudian ada entertainnya sedikit. Nah, jadi kalau di sini sih ada sih mereka di pojok-pojokan gitu, di Oke. pojok-pojokan jalan. Teman saya juga lihat beberapa teman-teman yang punya komunitas kopi juga di jalan-jalan itu. Nah, jadi mereka menjawab kebutuhan penikmat kopi yang tidak akan ke kedai. Gitu. Baik Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kayaknya udah selesai ya Kak. Lebih. Iya, alhamdulillah terjawab ya Bu pertanyaan-pertanyaan dari Iya. serta ada satu pertanyaan terakhir nih Bu. Oh, apa? Bisa bantu bacakan ya Bu Boleh Kak, dari boleh. Kak Abdillah. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara menggunakan metode break even point atau Oh BEP? iya, foto. Ya, BEP dalam menetapkan harga. Apa perbedaan utama antara metode cost plus pricing, competition based pricing, dan value based pricing dalam strategi penetapan harga? Iya, iya, iya. Baik. Terima kasih saya terlewat tadi break-even point ya. Berarti break-even point kan titik impas sebenarnya. Nah, titik impas mana kita antara penjualan, pendapatan dan biaya. Kalau kita sudah untuk break-even point kita berapa, disitulah titik impas titik artinya di tengah-tengah dia sudah melebihi titik impas kita, berarti kita sudah keuntungan kita
Kita bisa meramalkan penjualan kita berapa di situ. Dengan biaya sekian, kita perlu pendapatan berapa, sehingga dia minimal dia berada di titik pas itu, tidak merugi, tidak untung, tidak rugi. Jadi dia tengah-tengah tuh antara biaya yang dikeluarkan, pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diperoleh itu berarti kita sudah tahu nih, kita mau jual berapa unit, sehingga dengan biaya sekian dia tidak kalau kelebihan dari pendapatan break-even itu kata adalah untung tadi. Untung kita di situ tuh. Dengan untung kalau misalnya sudah mencapai itu, kita harus menjual di titik berapa nih? Kita harus menjual di berapa unit sehingga kita bisa melebihi titik impas kita. Jadi penting kita menentukan titik break-even point kita. Biayanya sekian, pendapatan sekian, penjualannya sekian. Kita tahu nih berapa unit mau kita jual untuk mendapatkan pendapatan yang bisa bisa menutupi biaya yang kita keluarkan. Kelebihan itu berarti kita harus konsekuensinya adalah berapa yang harus kita jual untuk kita dapat untung. Jadi break-even point itu penting, Kak. Jadi kalau kita mungkin Bapak Ibu sederhana saja biayanya sekian-sekian, berarti saya dengan harga sekian saya harus jual berapa botol misalnya, berapa gelas kopi misalnya untuk menutupi biaya itu. Sehingga kalau dengan kelebihan dari yang lebih itu saya harus untung sekian, saya harus jual berapa. Jadi manfaat BPP-nya seperti itu, Pak. Jadi kalau dalam menentukan harga jual, break-even point ini penting kita untuk menentukan produk kita mau dijual berapa unit berdasarkan dengan berapa sih keuntungan yang kita peroleh, sehingga kita bisa tahu prediksi memperoleh penjualan untuk berapa. Jadi di awal kita sudah tentukan dulu nih break-even point-nya berapa. Nah, kemudian untuk perbedaan ya, kalau cost price pricing itu berarti kita harga ditentukan dengan menjumlahkan total biaya operasional dan margin keuntungan yang diinginkan. Nah, berarti ada jumlah total biaya produksi maupun ada margin. Jadi cost plus pricing. Jadi biaya berbasis penentuan harga berbasis biaya. Jadi ada biaya operasional dan ada biaya dan marginnya di situ. Kemudian kalau penetapan harga berdasarkan harga kompetitor, tadi sudah saya sampaikan, berarti kita menetapkan harga mengacu pada harga pesaing. Ya, bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Ya, kalau untuk lebih murah untuk menarik konsumen sebenarnya harganya mungkin produk kualitasnya sama tapi lebih murah, orang akan menarik. Atau misalnya ada nilai tambah yang diberikan dengan harga sekian, tetapi ada nilai tambah yang diberikan. Gitu. Tapi mengacunya kepada harga pesaing. Tetapi harus hati-hati jangan sampai kita merugi. Nah, kemudian yang berikut itu penerapan harga berdasarkan permintaan, value based pricing. Jadi kalau harga itu berdasarkan persepsi konsumen, berarti kita harus misalnya apa sih konsumen itu maunya bagaimana? Barang yang berkualitas atau misalnya apakah barang yang dijual itu punya manfaat atau apa? Apa sih yang jadi preferensi konsumen? Konsumen itu maunya bagaimana? Produk yang mudah dibawa, produk yang mudah dinikmati, atau produk yang memang rasanya enak tetapi murah, atau produk yang memang dari sisi manfaat dia lebih, atau misalnya dia punya dari sisi kualitas, saya butuh produk yang berkualitasnya begini, walaupun harga mahal tidak masalah, gitu. Karena orang berani bayar tinggi karena kualitasnya. Ada orang yang tidak perlu peduli dengan harga, tetapi yang penting kualitas. Gak apa-apa saya bayar mahal, yang penting pada kualitasnya bagus. Jadi itu berdasarkan preferensi konsumen atau value based pricing. Nah, ada juga harga ditentukan dengan harga diskon atau promosi. Biasanya strategi ini biasanya diberikan kepada konsumen yang baru. Beli 2 gratis 1, atau misalnya kita menetapkan strategi ini untuk meningkatkan volume penjualan. Jadi biasanya gitu kan, untuk bahan baru ada diskon nih, beli 1, beli harga kedua diskon berapa. Nah, gitu. Ini menetapkan harga berdasarkan harga promosi atau harga diskon. Biasanya kalau untuk produk-produk yang baru mau masuk pasar, kalau nggak mereka masuk dengan harga yang lebih rendah, mereka diskon. Itu menarik orang juga. Itu Kak. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih ya Ibu atas jawabannya. Terima kasih banyak kepada narasumber kita atas waktu dan ilmu berharga yang telah dibagikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal kita yang bermanfaat. Selanjutnya, saya izin mempersilahkan kepada admin Rani untuk menjelaskan mengenai perkenalan CV Inovasi Publishing ya Bapak Ibu sekalian. Kepada admin Rani, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat siang. Perkenalkan, saya Nur Maharani selaku admin dari CV Inovasi Publishing Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan produk kami. Sebelum itu, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Restia selaku penulis di penerbit kami. Dan mohon info juga Ibu, untuk haki Ibu sudah terbit. Terima kasih kepada Bapak Saiful Hakiki, Bapak Adi, dan Ibu Syepriana juga selaku penulis di penerbit kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan paket-paket yang ada di Inovasi Publishing Indonesia. Yang pertama itu ada paket kolaborasi. Untuk paket kolaborasi tersebut biayanya adalah 150.000 per bab kecuali bab 1. Dan ada paket tunggal yang mana nanti naskah Bapak Ibu semua akan diterbitkan di penerbit kami. Untuk biayanya 1 juta rupiah. Paket tunggal sendiri, ini Bapak Ibu hanya menyerahkan naskah saja. Dan untuk pengerjaan ke dalam template, pengurangan Turnitin itu dari CV kami. Lalu ada paket hemat yang mana nanti naskah Bapak Ibu semua yang memasukkan ke dalam template kami. Dan untuk Turnitin dari Bapak Ibu semua. Untuk biaya paket hemat adalah 500.000. Lalu ada paket standar yang mana paket standar ini Bapak Ibu hanya mengirimkan naskah dan Turnitinnya ke kami. Untuk biayanya adalah 750.000 dan itu akan kami masukkan ke dalam template kami sendiri. Lalu ada paket konversi. Untuk paket konversi ini biayanya 1.450.000 sudah dengan haki. Paket konversi ini yang mana nanti skripsi, tesis, disertasi itu akan bisa dijadikan buku. Lalu ada paket antologi. Antologi ini seperti buku cerita, cerpen, dan puisi. Untuk biaya antologi adalah 1 juta rupiah. Lalu yang terakhir itu ada paket ghostwriter, yang mana paket ghostwriter ini jika Bapak Ibu sedang sibuk atau tidak bisa mengerjakan buku, nah kami menyediakan paket ghostwriter. Untuk biaya ghostwriter adalah 4 juta rupiah. Dan ghostwriter ini Bapak Ibu hanya menyerahkan judul saja. Untuk pengerjaan keseluruhannya itu di penerbit kami. Mungkin untuk paket-paket dari CV Inovasi Publishing Indonesia hanya ini yang bisa Rani sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Rani kembalikan lagi kepada host kami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin juga Bapak Ibu, khusus hari ini kami memberi potongan harga untuk semua paket kecuali kolaborasi. Untuk potongannya itu adalah 10% per paket. Jika Bapak Ibu berminat, boleh hubungin Rani di WhatsApp. Untuk kontaknya sudah kami kirim di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Rani atas perkenalan singkat mengenai CV Inovasi Publishing Indonesia. Selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi. Untuk itu boleh kepada rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan sesi foto bersama. Oke, baik. Saya pandu 3, 2, 1. Oke, boleh satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Dengan selesainya sesi dokumentasi, maka berakhir pula sesi webinar kita pada pagi hari ini. Kami dari CV Inovasi Publishing Indonesia
mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dari Ibu Restia, apakah ada closing statement-nya, Ibu, sebelum kita tutup? Baik Kak, terima kasih. Closing statement-nya bahwa mari kita sama-sama membangun UMKM kita untuk Indonesia untuk lebih maju dan lebih kuat lagi ke depannya. Mari kita bersinergi untuk Bapak Ibu semua, kita sama-sama yang peduli dengan UMKM, kita bersama-sama bergabungkan jurus kita masing-masing dari akademisi, pelaku maupun juga para pengambil kebijakan sehingga UMKM kita semakin maju ke depan. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu semua rekan-rekan sekalian, dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir pula sesi webinar kita pada pagi hari ini. Setiap ilmu yang bermanfaat adalah investasi jangka panjang. Terima kasih atas kebersamaan dan antusiasme Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang didapat menjadi bekal yang bermanfaat. Sampai bertemu di webinar berikutnya dan tetap semangat berkarya. Akhirul kalam, Bunga Melati mekar berseri, ilmu manajemen jadi bekal diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Siang Kak, terima kasih Bapak Ibu semua. Izin live ya Kak. Selamat siang kepada Mbak Ayu, Mas Sihab, dan Mas Ari. Boleh hubungin Rani ya untuk reward nanya. Terima kasih. Izin live ya Kak, izin. Maaf Ibu, boleh diulang Bu? Izin live Kak, saya live dulu. Izin live Zoom. Baik Ibu, terima kasih Bu. Kak. Selamat siang. Nih, betul. Zoom baru selesai.